Kota Bogor secara geografis berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor, serta lokasinya sangat berdekatan dengan ibu kota negara, menjadikannya sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa. Pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kondisi iklim Kota Bogor dengan suhu rata-rata tiap bulan 25 sampai dengan 27 derajat Celcius, dengan suhu terendah 18 sampai dengan 22 derajat Celcius, dan suhu tertinggi 33 derajat sampai dengan 36 derajat Celcius, dengan kelembaban rata-rata 80%. Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, yaitu Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, dan Bogor Barat. Visi, misi, dan skala prioritas Kota Bogor. Visi, mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga. Misi, mewujudkan kota yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Skala prioritas Kota Bogor, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan fungsi dan organisasi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor. Badan ini merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini juga merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, badan ini melaksanakan program peningkatan sumber daya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja keuangan, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran. Visi dan misi BKPSDM Kota Bogor. Visi, mewujudkan aparatur pemerintah Kota Bogor yang profesional, transparan, dan akuntabel. Misi, mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, mewujudkan aparatur Pemda yang kompeten, meningkatkan pengembangan karir aparatur, meningkatkan pemenuhan kesejahteraan aparatur, meningkatkan pelayanan data dan informasi kepegawaian yang akurat. Melaksanakan program peningkatan sumber daya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pelayanan administrasi perkantoran. Kondisi kepegawaian di Kota Bogor per 1 April 2021, total pegawai berjumlah 6.847 orang. Berdasarkan jenis kelamin, untuk wanita berjumlah 3.613 orang, untuk pria berjumlah 3.234 orang. Berdasarkan jabatan struktural, untuk golongan 2A, 1, golongan 2B 32, golongan 3A 53, golongan 3B 104, golongan 4A 478, golongan 4B 317. Berdasarkan jabatan fungsional berjumlah 3.581 orang. Berdasarkan tabel perubahan jumlah pegawai di tahun 2021, untuk PNS berjumlah 6.423 orang, untuk CPNS berjumlah 288 orang, untuk PPPK berjumlah 136 orang. Inovasi kepegawaian oleh BPK SDM diantaranya adalah e-kinerja, e-PPKP, e-cuti, e-KGB, si-pujangga, Lukepo, lalap, si-bemo, Anjas Goklir, Digisign, Jadikan, dan si Pohan Pinter. Salah satu inovasi kepegawaian BPK SDM Kota Bogor yang paling menarik bagi kelompok kami adalah aplikasi Anjas Goklir. Merupakan aplikasi sebagai alat kontrol dalam penempatan jabatan yang sesuai dengan sistem merit sehingga menempatkan pejabat sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Keunggulan aplikasi ini dapat meminimalisir intervensi kepentingan pada penempatan pegawai, mengurangi redundansi dalam pengisian jabatan struktural, dan mengoptimalkan pelaksanaan the right man on the right place. Aplikasi nominatif jabatan struktural government clear. Tantangan manajemen kepegawaian di saat ini adalah bagaimana menempatkan orang yang sesuai di posisi yang tepat. Masalah yang dihadapi diantaranya adanya intervensi pemangku kepentingan. Penggunaan spreadsheet Excel seringkali menyebabkan terjadinya redundansi data pada pengisian jabatan struktural. Tidak adanya sistem kontrol pada pengisian jabatan struktural menyebabkan adanya hasil pelantikan di luar ketentuan yang berlaku. Anjas Goklir adalah solusinya. Auto warning memastikan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Merah untuk kandidat yang ditolak. Kuning untuk kandidat yang tidak direkomendasikan. Dan warna hijau untuk kandidat yang dapat menempati jabatan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar jajaran dapat bergairah untuk berinovasi. Langkah pertama, harus ada regulasi berupa Perda, Perwali sebagai payung hukum untuk mendorong ASN serius untuk menggarap proper atau aksi perubahan sehingga dapat masuk ke dalam sistem inovasi yang telah dibuat. Kedua, mendorong setiap ASN untuk terus meningkatkan kapasitasnya melalui keikutsertaan dalam capacity building seperti pendidikan di luar negeri sehingga dapat meluaskan wawasan dan perspektif serta benchmarking inovasi yang dapat diterapkan di Kota Bogor. Ketiga, membangun sistem internal secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya sehingga ASN atau anggota dapat jelas memahami dan tidak bingung mengenai inovasi yang dikembangkan. Langkah keempat, memberikan pemahaman kepada anggota atau bawahan dalam setiap briefing bahwa inovasi adalah keharusan, tidak hanya mengunggulkan kewajiban atau target, tapi harus ada passion atau semangat untuk berinovasi sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat rutin dan pragmatis saja. Langkah kelima, keteladanan atasan yang bermindset pembaruan dan inovatif dikeluarkan kepada bawahan. Keenam, membuat staf terbiasa dengan hal-hal baru sehingga dapat cepat menyesuaikan diri dengan sistem dan aplikasi baru. Ketujuh, menyelaraskan perubahan atau inovasi yang diadakan pemerintah Kota Bogor dengan instansi samping seperti Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim, dan seterusnya. Analisa mengenai key success factor dari pemaparan Wali Kota Bogor kemarin dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesan inovasi pelayanan publik di Kota Bogor. Yaitu 1. Dilakukannya sosialisasi secara masif yang terus-menerus kepada ASN Kota Bogor
sehingga visi dan misi Kota Bogor sangat dipahami oleh ASN Kota Bogor. Kedua, diciptakan suasana iklim kerja yang nyaman dan kondusif sehingga para ASN dapat berinovasi dengan leluasa. Ketiga, adanya keteladanan dari pimpinan yang bermindset inovasi dan memberikan contoh kepada bawahannya untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Berikutnya dari pemaparan Kepala Dinas PKPSDM Kota Bogor, ada 2 hal kunci suksesnya, yaitu kolaborasi, yaitu mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada untuk menumbuhkan kreativitas para SDM di Pemkot Kota Bogor sehingga selalu dapat memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk inovasi yang lebih baik. Kedua, sinergitas. Pentingnya dilakukan sinergitas di antara seluruh sektor termasuk pada instansi vertikal mengenai apa yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bogor, karena tanpa sinergitas tidak ada inovasi pelayanan publik yang dapat berjalan dengan maksimal. Keberlangsungan keunggulan strategi pengawasan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama, unsur keteladanan pimpinan yang berkarisma dan berintegritas. Kedua, menanamkan budaya sehingga semua pihak harus mampu beradaptasi dengan hal baru. Ketiga, menggalang dukungan legislatif agar tersedia ketersediaan anggaran secara berkesinambungan. Keempat, penguasaan materi program inovasi secara totalitas dan komprehensif. Kelima, program inovasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, dilakukan evaluasi kegiatan secara rutin, terbuka, dan oleh wali kota. Ketujuh, dilakukan pemotongan anggaran bagi SKPD yang tidak optimal melaksanakan inovasi. Terakhir, diajukan promosi dan mutasi bagi SKPD yang berhasil optimal Lesson learned yang dapat diambil di dalam studi lapangan kali ini adalah 1. Peran kepemimpinan, yaitu menjadi role model yang selalu berinovasi, memberikan motivasi kepada anggota untuk memiliki passion atau gairah untuk berinovasi dan melayani publik, menunjukkan sikap tegas kepada bawahan untuk berdisiplin. Yang kedua, inovasi pelayanan, yaitu mengembangkan seluruh aplikasi kepegawaian yang sudah ada menjadi satu sistem yang terpadu, yaitu SIDAKEP, Sistem Informasi Data Kepegawaian, dengan memperkuat jaringan database di seluruh SKPD, mengembangkan mall pelayanan publik yang menjadi lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi COVID-19, serta lengkap yang mencakup seluruh pelayanan publik, baik Pemkot maupun Satker vertikal, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat akan pelayanan dapat terpenuhi di dalam satu tempat. 3. Kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Mendorong pegawai untuk dapat selalu meningkatkan kemampuannya dengan memberikan beasiswa untuk pendidikan atau pelatihan lanjutan. Memanfaatkan kemampuan secara optimal yang ada pada SDM internal untuk senantiasa membuat dan mengembangkan aplikasi pelayanan publik. 4. Penerapan manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian pelayanan publik. Dilakukan evaluasi secara rutin dan terbuka oleh pimpinan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap OPD sehingga harus selalu menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan inovasinya. Mengikuti lomba kompetisi terkait inovasi pelayanan publik untuk memicu anggota agar selalu menciptakan dan meningkatkan inovasi yang terbaik. 5. Pemanfaatan teknologi. Mengembangkan secara optimal teknologi untuk pelayanan prima terhadap ASN sehingga dapat lebih cepat, lebih mudah diakses, lebih transparan, dan berintegritas. Mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik dengan efektif dan efisien. Atur nuhun.